Aku atau Jian 11, kamu pilih siapa? Tentu saja aku memilihmu. Sudah larut? Kamu pulang dulu saja. Kenapa? Tadi kamu kan sangat menikmatinya, hanya pura-pura. Seharusnya juga melakukan semuanya sampai selesai. Hubungan kita apa? Nona Shang pasti tahu. Pernikahan bisnis, tidak perlu terlalu serius. Kamu, Kedepannya tanpa izinku. Jangan sembarangan masuk keluar kamarku. Hindari menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Sudah dewasa, terus tinggal di sini, tidak nyaman. Aku sudah membelikanmu apartemen dekat Universitas Qinghua. Beberapa waktu lagi pindah saja ke sana. Kenapa? Ming Xiao. Ini Xiao 11 ya, cantik sekali. Saat kita menikah nanti, dia akan Xiao 11. Menjadi bridesmaid kita, bagaimana? Kalian akan menikah. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Maaf, Xiao 11. Menjauhkanmu dariku adalah satu-satunya cara untuk melindungimu. Jian 11, bagaimana dengan rencana ke luar negeri? Guru. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Aku bersedia pergi ke luar negeri bersamamu. Paman. 2 bulan lagi, aku akan memenuhi keinginanmu. Tidak akan mengganggu kalian lagi. Bukankah sudah kukatakan, kalau tidak sarapan bilang dulu. Semua orang menunggumu. Surat aplikasi kuliah, kamu mau keluar negeri. Oh, aku bantu Meiki. Dia minta aku bantu cari. Benar. Xiao 11, kamu bangun. Aku sengaja masak. Buat beberapa masakan kesukaan pamanmu. Ayo coba. Ayo, coba ini. Aku bawa khusus dari Inggris. Tidak usah, terima kasih. Xiao 11, apakah kamu tidak suka aku? Xiao 11. Jangan sia-siakan kebaikan Xiangya. Paman, apa kamu lupa? Aku alergi alkohol. Nona Jian. Ayo, minum bersama. Bos Wang. Xiao 11 alergi alkohol, gelas ini. Aku gantikan dia minum untukmu. Nona Jian. Kira. Kalau Bos Wang belum puas minum. Lain kali aku temani minum sampai puas. Hari ini ada urusan, kami pamit dulu. Aku dengar, ada taman hiburan baru di sekitar sini. Malam ini ada pertunjukan kembang api, Ming Xiu. Kita pergi lihat bersama malam ini. Barusan kamu suruh dia minum. Iya, kenapa? Dia alergi alkohol, kamu suruh dia minum. Aduh, aku tidak tahu. Xiao 11. Tidak apa-apa. Aku cuma minum setengah gelas. Kalian pergi main saja, jangan khawatirkan aku. Aduh, dia bilang tidak apa-apa. Orang dewasa, bisa jaga diri, kamu juga harus menjaga jarak. Tenang, ada pengurus rumah. Ayo kita pergi, nanti pertunjukan kembang api habis.
Nona, Anda baik-baik saja? Anda buka pintu. Nona, Ada apa? Nona malam ini setelah makan malam tidak keluar. Dipanggil tidak buka pintu. Xiao 11. Xiao 11 buka pintu. Xiao 11. Xiao 11. Kenapa kamu? Bukannya kamu tahu dia alergi alkohol? Kenapa masih membiarkannya minum alkohol? Untungnya dia dibawa tepat waktu, istirahat 2 hari saja sudah baik. Presiden grup Gu yang terhormat, demi seorang wanita. Bisa sampai seperti ini. Kamu sengaja datang ke sini. Bukan hanya untuk menegurku, kan? 2 hari lagi, di pesta perusahaan, aku akan mengumumkan tanggal pernikahanmu dengan Shangya. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan? Oh ya, sekalian mengingatkanmu, mulai sekarang, kamu harus menjaga jarak dengan Jian 11. Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari Nona Shang. Paman, kamu terus menemaniku di sini? Aku hanya lewat. Dokter bilang, kamu harus istirahat yang cukup. Xiao 11, selamat kamu menerima tawaran dari Universitas Top Internasional. Urusanmu untuk belajar ke luar negeri sudah selesai. Kamu mau keluar negeri? Bukan aku, Meki yang mau ke luar negeri. Belajar itu penting, tapi di usia yang paling indah, seorang gadis tetap membutuhkan seseorang yang bisa menyayangi dan merawatmu. Barulah hidup ini bisa dikatakan sempurna. Marie, ini sepupuku, Jiang Qingjie. Baru saja pulang dari studi di luar negeri. Usia kalian hampir sama, pasti. Banyak topik yang bisa kalian bicarakan. Hello, Nona Jian. Tak kusangka Nona Xiang punya bakat sebagai mak comblang. Gu Mingxiu, aku ingin melihat. Kapan kamu bisa melepaskannya? Terima kasih semuanya yang datang malam ini ke pesta ucapan terima kasih grup Gu. Ada kabar burung, bos Gu sudah memiliki seseorang yang dicintainya. Hari ini, bisakah kita mengundang sang wanita untuk naik ke panggung dan memperkenalkan diri? Bisa bertemu Mingxiu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Kami akan saling mendukung di masa depan. Dan aku akan menjadi dukungan terkuat bagi karir Mingxiu. Terima kasih semuanya. Bos Gu. Kalungnya sudah diperbaiki. Cantik sekali. Apakah ini untukku? Ini milik Xiao 11. Bos Gu, Direktur Utama bilang, Bos Jiang dari Shengxi Jiahua sudah datang. Silakan Anda yang menjemputnya. Pergilah, nanti saya yang memberikannya padanya. Hei, bukankah ini kalung yang dilelang di Christie's musim gugur tahun lalu? Eternal Heart? Tidak menyangka. Bosku saat itu tidak segan mengeluarkan 300 juta. Hanya untuk membuat Miss Shang tersenyum. Benar-benar membuat iri, Miss Shang. Anda sungguh beruntung. Xiao Shi. Kalung ini. Oh, ikutlah dengan saya. Pamanmu bilang, sudah diperbaiki, dia minta saya untuk menyerahkannya padamu. Eyo, cepat simpan baik-baik. Xiao 11, kenapa kamu tidak memberitahu mereka?
Tentang rencanamu untuk kuliah di luar negeri? Kalung saya hilang. Ada masalah, kalung Miss Xiangya hilang. Tidak masuk akal, di pesta keluarga Gu. Bagaimana bisa terjadi pencurian? Paman Gu, mungkin saya yang tidak sengaja menghilangkan kalung ini. Kalung. Bukan. Xiaoxi, apa yang ada di tasmu? Keluarkan. Kalung ini diberikan oleh paman kecil saya. Xiaoxi, kalau kamu suka kalung ini, bisa langsung bilang ke saya. Kenapa harus? Kenapa harus seperti ini? Bukan, kalung ini jelas-jelas kamu yang memberikannya padaku. Sudah cukup. Barang bukti ada, kamu masih saja membantah. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Gu. Saya tidak. Xiao 11 tidak akan melakukan hal seperti ini. Kalung itu ada di tasnya. Siapa yang bisa membuktikan bukan dia yang mencurinya? Saya bisa membuktikan. Saya rasa Miss Jian. Yang cantik seperti ini, tidak mungkin berbohong. Xiaoxi Beleng, ini diberikan oleh Gu Mingxiu. Kalian bisa mencari. Bos Gu untuk memastikan. Sudahlah. Mungkin saya salah paham. Hei. Kalung ini mungkin benar-benar diberikan oleh Mingxiu. Untuk Xiao 11, saya yang terlalu berlebihan. Putri keluarga Xiang ini benar-benar baik hati. Kita semua sudah melihat tadi. Kalung itu diberikan oleh Bos Gu. Memang putri keluarga kaya yang punya kelas. Mana seperti anak angkat yang tidak jelas asal-usulnya ini. Berhati jahat. Saya dan kejam asal keluarga Gu hanya untuk menikmati makan dan minum. Bahkan dia mengaku cinta pada paman kecilnya. Sungguh menjijikan. Kalung ini pasti dicurinya. Bukan, paman kecil yang memberikannya padaku. Kamu diam saja, kamu hanya anak angkat di keluarga Gu. Bagaimana mungkin dia memberimu kalung yang sangat berharga ini? Minta maaf pada saya. Saya tidak salah. Mengapa harus minta maaf? Dasar kurang ajar, berani membantah. Paman Gu, Xiao 11 masih kecil, belum mengerti. Jangan terlalu dipikirkan. Xiao 11, jangan berbuat onar lagi. Minta maaf saja, ini akan selesai. Kalau tidak, keluarga Gu dan Mingxiu nanti di kota Jiangcheng ini tidak bisa angkat kepala lagi. Hari ini saya yang salah. Saya yang mengganggu pesta semua orang. Saya minta maaf pada semua orang di sini. Hari ini, saya ingin mengumumkan kabar gembira. Bulan depan, anak saya Mingxiu dan Nona Xiangya akan mengadakan pernikahan di Shengxi Jiahua. Semua diundang. Xiao 11. Kamu kenapa? Saya tidak apa-apa. Kamu. Mingxiu, akhirnya kamu datang. Hanya menunggu kamu. Ayo kita pergi. Ayo. Aduh. Lepaskan saya. Kamu mau apa? Xiao 11. Kamu si manis. Berhenti. Benar-benar si manis. Pak Gu, ini caramu memperlakukan tamu. Anak saya dipukul sampai begini. Saudara Jiang, pasti ada kesalahpahaman. Dia yang tidak sopan menggoda saya. Omong kosong, saat saya masuk. Saya melihat kamu mengganggu Jian 11. Kamu diam saja. Kamu memukul orang masih ada alasan, Pak Gu. Kalau putramu begitu meremehkan keluarga Jiang, maka kerja sama kita. Mari kita tunda dulu. Ayo pergi. Saudara Jiang. Kamu brengsek. Keluarga Gu sudah memeliharamu selama bertahun-tahun. Di acara penting seperti hari ini, kamu terus membuatku malu. Xiao 11 dia yang menjadi korban. Maaf, semua kesalahan hari ini adalah kesalahanku. Tidak ada hubungannya dengan paman. Akulah yang membuat keluarga Gu malu. Xiao 11. Pergi. Xiao 11. Kamu baik-baik saja, Xiao 11. Jiang Qingjie benar-benar brengsek.
Xiao 11, tenang, aku di sini, semuanya baik-baik saja. Paman, aku menyukaimu. Brengsek, menikahi keluarga Shang adalah satu-satunya jalan keluar. Apakah kamu akan menghancurkan keluarga Gu hanya untuk seorang anak angkat yang diambil dari jalanan? Maaf, semua kesalahan hari ini adalah kesalahanku. Tidak ada hubungannya dengan paman. Akulah yang membuat keluarga Gu malu. Maaf, Xiao 11. Aku tidak bisa melindungimu. Maaf. Jangan. Paman. Apakah ini mimpi? Jika iya, aku berharap. Aku tidak pernah bangun. Kenapa aku di kamar Xiao 11? Tadi malam, aku mabuk dan salah masuk kamar. Apakah aku melakukan sesuatu yang keterlaluan padamu? Tidak. Tadi malam kamu mabuk, masuk kamar dan langsung tidur. Lain kali, langsung cari kepala rumah tangga untuk mengusirku. Kalau tidak, akan menimbulkan kesalahpahaman. Aku bilang ya, tadi malam aku lihat Tuan Muda mabuk berat dan masuk ke kamar Nona Jian. Dulu Tuan Muda sangat menyayangi Nona Jian. Kalau bilang semalam tidak terjadi apa-apa, aku tidak percaya. Xiao 11, kamu mau kemana? Aku mau ke rumah sakit menjenguk kakek. Anak yang sangat berbakti. Tapi, kalau kamu benar-benar berbakti, seharusnya kamu sudah merencanakan semuanya, karena keluarga Gu tidak mungkin terus-menerus memeliharamu dan kakekmu tanpa imbalan, kamu tahu. Kan? Apa yang ingin kamu katakan? Ming Xiu pasti akan menjadi suamiku. Kalau kamu tidak ingin membuatnya malu, lebih baik kamu pergi dari keluarga Gu. Aku. Kalau kamu terus menetap di keluarga Gu, rumor tidak akan berhenti. Keluarga Gu tidak akan pernah tenang. Kamu akan menghancurkannya jika terus seperti ini. Jika kamu ingin Gu Ming Xiu baik-baik saja, percayalah. Jadi, aku selalu menjadi beban paman kecil. Asalkan kamu memilih untuk pergi, aku akan membayar sekaligus. Aku akan pergi. Kakek. Sepertinya aku benar-benar salah. Sepertinya aku tidak seharusnya menyukainya. Mereka semua bilang, aku adalah beban baginya. Aku akan membawa masalah baginya. Dan bahkan akan merusak keluarga Gu. Kakek. Gaun pengantin yang aku desain memenangkan penghargaan. Setelah aku selesai mengurus dokumen ke luar negeri. Kita akan pergi ke luar negeri bersama, oke? Kakek, kamu setuju, kan? Tapi, aku benar-benar tidak tega meninggalkannya.
Dialah yang menyelamatkan hidupku. Jika kamu terus menetap di keluarga Gu, rumor tidak akan berhenti. Aku pikir kita tidak memiliki hubungan darah. Kita bisa bersama selamanya. Tapi di mata orang lain, ini hanya lelucon. Kakek, tenang saja. Aku sudah dewasa, bisa merawat diriku sendiri. Dan juga merawatmu. Kakek, mulai sekarang, kita tidak akan bergantung pada siapapun. Kakek. Paman kecil. Terima kasih atas perhatianmu selama 10 tahun ini. Karena keberadaanku hanya akan membawa masalah dan beban bagimu. Maka aku lebih baik melepaskan cintaku padamu, berharap setelah aku pergi, kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Dokumen hampir selesai, tinggal 2 minggu lagi. Semuanya bisa dimulai kembali, paman kecil juga bisa menjalani hidup yang seharusnya. Nona Jian, Anda hamil, dan tubuh Anda istimewa. Kemungkinan hamil sangat rendah. Paman kecil, Kak Xiangya. Kenapa jalannya seperti orang linglung? Xiao Xi, kenapa kamu di bagian kebidanan? Oh, aku hanya melakukan pemeriksaan rutin. Apakah kamu tidak enak badan? Maukah Meiki memeriksamu? Tidak perlu, tidak perlu. Aku tidak enak badan, aku akan pergi mengambil obat dulu. Reaksinya seperti itu, jangan-jangan dia hamil? Xiao Xi, kamu jujur saja. Apakah kamu hamil? Tidak, aku tidak hamil. Kamu hamil. Ini anak Mingxiu. Bukan. Kalau begitu besok aku akan menemanimu untuk menggugurkannya. Ini anakku, aku akan bertanggung jawab. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab? Kalau berita hamil sebelum menikah ini tersebar, ini akan memengaruhi reputasi keluarga Gu. Kamu tenang saja. Aku tidak akan membuat keluarga Gu malu. Apapun yang terjadi, anak dalam kandunganmu tidak boleh dipertahankan. Tidak boleh dipertahankan. Kalau kamu tidak mau mendengarkan nasihat, jangan salahkan aku jika aku tega. Mingxiu, ada sesuatu yang sudah lama aku pikirkan. Aku rasa aku harus memberitahumu. Katakan saja langsung. Sepertinya Xiao 11 hamil. Apa katamu? Jangan marah dulu. Xiao 11 kan sudah dewasa, anak muda memang begitu. Tidak bisa mengendalikan diri itu wajar. Xiao 11, kamu datang. Anak siapa ini? Kamu sudah berani hamil sebelum menikah. Kamu tahu tidak ini akan membawa dampak buruk sebesar apa untukmu? Siapa ayah anak ini? Jangan terus memaksaku. Aku memaksamu. Sepertinya selama ini aku terlalu memanjakanmu. Membuatmu menjadi tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Kamu tenang saja, aku akan menyelesaikan masalah ini. Tidak akan membuat keluarga Gu malu. Apalagi membuat bos Gu sulit. Sampai segitunya cintanya padanya, sampai akhirnya. Bahkan reputasi pun bisa dikorbankan. Ya, aku memang mencintainya. Kamu tenang saja, mulai besok aku akan pindah dari keluarga Gu. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Gu. Kamu bilang apa?
Apa kamu mau kabur dengan pria liar yang tidak bertanggung jawab itu? Aku kasih tahu kamu. Jangan pernah berpikir untuk itu. Mulai hari ini, kamu harus introspeksi diri di rumah. Jangan pergi kemana-mana. Xiao 11. Bukankah kamu hanya ingin tahu? Anak ini siapa? Sekarang aku akan memberitahumu. Anak ini adalah milikmu, bukankah kamu hanya ingin tahu? Anak ini siapa? Anak ini adalah Xiao 11. Cepat, cepat panggil ambulans. Xiao 11. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sementara terlepas dari bahaya kematian, anaknya juga selamat. TAPI. Nona Jian tubuhnya lemah, juga disertai mioma uteri, artinya jika tidak beristirahat dengan baik. Sangat mudah keguguran, dan setelah itu, sulit untuk hamil lagi. Jadi itu artinya. Ini mungkin satu-satunya anaknya. Benar. Anak dalam kandungan Jian 11 itu. Bagaimana ceritanya? Aku tanya kamu. Paman Gu, jangan buru-buru. Kami sudah bertanya pada Xiao 11. Dia tidak mau mengatakan apa-apa, tunggu dia bangun kita tanya lagi. Muka keluarga Gu. Ternyata sudah dipermalukan oleh wanita yang tidak tahu malu ini. Menurut perkiraan waktu, mungkinkah itu dari pesta minum terakhir? Anaknya dengan Jiang Qingjie? APA. Sebelum semuanya jelas, jangan ada yang sembarangan bicara. Aku tidak peduli anak ini siapa, tidak boleh dipertahankan. Segera atur operasi, jangan sampai ada masalah nanti. Tidak boleh. Kamu bilang apa? Dokter bilang, Xiao 11 memiliki kondisi khusus. Ini mungkin satu-satunya anaknya. Apa kamu sudah memikirkan konsekuensinya setelah ini terungkap? Lalu apa kamu sudah mempertimbangkan perasaannya? Dia hanya anak angkat keluarga Gu, aku sudah bilang. Aku tidak akan membiarkan dia merusak reputasi keluarga Gu. Paman Gu. Mingxiu hanya khawatir Xiao 11 akan menderita. Kita bisa memikirkan cara yang menguntungkan kedua belah pihak. Saya bisa mengalah. Anak itu bisa tetap tinggal. Tapi dia tidak boleh mengkering reputasi keluarga Gu. Karena anak itu adalah milik Jiang Qingjie. Maka segera atur pernikahannya. Jiang Qingjie itu sampah masyarakat. Kamu sedang mendorongnya ke dalam lubang api. Saya sudah mengalah, jangan terlalu jauh. Dia sendiri tidak menjaga diri, apa haknya untuk menawar? Sebenarnya, saya punya ide. Sebelumnya Xiao 11. Bukankah dia ingin pindah? Jika kita umumkan, dia tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Gu ini. Bukankah ini solusi yang menguntungkan kedua belah pihak? Dengan begitu, reputasi keluarga Gu tetap terjaga. Dan anak itu bisa tetap tinggal. Hanya saja, dia harus mengandalkan dirinya sendiri di masa depan. Shangya bilang bisa. Maka lakukan seperti yang dikatakan Shangya. Sekarang kamu tidak punya alasan lagi, kan? Xiaoshi. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit, tidak boleh terus-terusan di rumah. Bisa sakit nanti. Saya dengar ada pameran gaun pengantin internasional di dekat sini. Sangat bagus, dan ada satu karya di sana. Yang sangat mirip dengan gaun pengantinmu yang pernah menang. Mau lihat? Aduh. Temani saja aku, tolong dong. Lihat, yang ini lumayan, tapi masih kurang seindah desainmu. Xiao 11, itu. Bukankah itu desainmu yang bernama Star Wish? Sama persis. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut desainer gaun pengantin terkenal, Miss Shangya. Untuk memperkenalkan gaun pengantinnya yang bernama Star Dream. Mari sambut Miss Shangya. Terima kasih semuanya. Inspirasi Star Dream berasal dari orang yang paling penting dalam hidup saya, membawa harapan saya yang besar untuk pernikahan saya sendiri. Kamu berbohong. Ini jelas karya Jian 11. Jelas kamu mencuri desainnya. Bukankah itu anak angkat keluarga Gu yang ingin menggoda paman? Saya pikir dia cuma iri pada Miss Shangya, yang akan menikah dengan bos Gu, sengaja membuat masalah. Hati yang sangat jahat.
Sebelum ada bukti yang jelas, tolong jangan mempengaruhi opini publik dan menjelekkan Xiao 11. Ini jelas karya Jian 11. Keadilan ada di hati orang. Nona, Jian. Ada rumor bahwa hubungan Anda dengan keluarga Grumit. Apakah ini karena perselisihan pribadi? Mencelakai Nona Shangya dengan sengaja. Nona Jian, APA Bakti Anda menyerah. Nona Shangya menjiplak. Saya bisa membuktikan. Bos Gu, bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Gaun pengantin ini memang berasal dari... Tunggu. Saya bisa membuktikan. Gaun pengantin ini adalah karya Shangya. Apa katamu? Memanfaatkan kesempatan hari ini, saya ingin mengumumkan sebuah berita. Mulai sekarang, Jian 11 dan keluarga Gu tidak ada hubungan lagi. Jian 11 sifatnya nakal dan tidak bisa diatur. Berulang kali mencemarkan nama baik keluarga Gu. Jadi, terpaksa membuat keputusan ini. Yang sudah disepakati sebelumnya. Setelah sembuh, akan memutuskan hubungan dengannya. Jika kamu berani ingkar janji, jangan salahkan aku jika aku kejam. Pergi. Bawa mereka berdua pulang dulu. Jadi, semua ini adalah rencanamu. Kamu seharusnya tidak jatuh cinta padanya. Sudah kubilang aku akan pergi. Mengapa bahkan satu-satunya milikku desain gaun pengantin? Kamu harus menghancurkannya. Saat ini hanya ada satu ruang gawat darurat. Siapa yang akan diselamatkan pertama? Selamatkan Shangya dulu. Saat ini hanya ada satu ruang gawat darurat. Siapa yang akan diselamatkan pertama? Selamatkan Shangya dulu. Tidak, selamatkan Jian 11 dulu. Bosku. Jika terjadi sesuatu pada Nona Shang, kita tidak bisa memberi penjelasan pada keluarga Shang. Nanti, perusahaan Gu kita akan. Sudah kubilang, selamatkan Jian 11 dulu. Selamatkan dia dulu. Ayo, bantu, perawat, bawa dia ke ruang istirahat, cepat. Dokter, bagaimana keadaannya? Nyawanya selamat, tapi anaknya hilang. Jangan. Jangan tinggalkan aku. Jangan. Xiao 11. Di mana anakku? Tidak mungkin, dokter. Saya ingin bertemu dokter. Xiao 11. Tenang, dokter bilang kamu perlu istirahat. Saya ingin bertemu dokter. Pasti ada cara untuk menyelesaikan ini. Xiao 11, jangan seperti ini, Xiao 11. Anakku. Xiao 11. Anak itu hilang. Xiao 11. Lepaskan aku. Selamatkan Shangya dulu. Kenapa memilih dia? Kenapa tidak bisa memilih aku? Kamu sendiri yang membunuh anakku. Kamu sendiri yang membunuh anakku. Kamu pembunuh. Xiao 11, aku tidak. Aku pertama kali menyelamatkanmu. Pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Kalau begitu, istirahatlah dulu. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Gadis yang baru keluar dari ruang gawat darurat itu melompat dari gedung. Katanya dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya hilang, lalu memutuskan untuk bunuh diri. Xiao 11. Xiao 11.
Kamu baik-baik saja? Setelah aku keluar dari rumah sakit, aku akan pindah dari keluarga Gu. Tidak akan merepotkan kalian. Xiao 11, kamu. Aku lelah. Aku ingin istirahat, kamu pulang dulu. Apakah yang kulakukan ini? Benar-benar melindunginya? Orang yang kusukai adalah Jian 11. Aku tidak akan setuju untuk menikahi Xiangya. Bangsat. Rantai keuangan grup Gu putus, hampir bangkrut. Menikah dengan keluarga Shang adalah satu-satunya jalan keluar. Kamu tidak mengerti? Kamu akan menghancurkan keluarga Gu. Hanya demi seorang anak angkat yang kamu pungut? Masalah perusahaan akan kuselesaikan. Tapi aku pasti tidak akan menikahi Xiangya. Kalau kamu benar-benar bisa menyelesaikannya, 8 tahun lalu aku tidak perlu turun tangan. Membuat kecelakaan untuk menyingkirkan orang tua Jian 11. Kamu bilang apa? Kalau bukan karena ayah Jian 11 yang bersikeras mengungkap masalah produksi teknologi perusahaan, Grup Gu sudah lama menjadi perusahaan terkemuka di Jiangcheng. Lalu kenapa dulu kamu menyuruhku mengadopsi Jian 11? Aku ingin memastikan dia tidak akan menjadi ancaman bagiku. Kalau dia tahu kamu adalah anak pembunuh ayahnya, coba tebak, dia akan bagaimana? Kamu benar-benar licik. Lebih baik kamu patuh pada apa yang kukatakan. Kalau tidak, ini akan jadi akhir Jian 11. Melihatnya seperti ini, aku benar-benar sedih. Apa yang harus kulakukan? Kalau kamu masih tidak bisa melupakannya, maka aku harus membuatnya hilang selamanya. Mingxiu mengadopsimu, merawatmu, hanya untuk membalas budi gurunya. Dia tidak pernah punya perasaan cinta padamu. Jangan berharap lagi. Bagaimana? Tidak percaya? Aku akan membuktikannya padamu. Coba tebak. Mingxiu akan memilih. Percaya siapa? Xiao Shi. Kamu Hila. Tolong. Xiao 11 sudah gila. Aku coba menghiburnya, tapi dia bilang aku biang keladinya. Dia ingin membunuhku. Xiao 11, anaknya sudah tidak ada, aku tahu kamu sedih. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan Xiangya. Ini tidak ada hubungannya dengannya. Bukan aku. Pergi. Bos Gu, tadi Panti Jompo menelepon. Katanya kakek Jian mungkin tidak akan lama lagi. Haruskah kita memberitahunya? Lebih baik jangan dulu. Berita buruk berturut-turut. Aku takut dia tidak bisa menerimanya. Cari dokter terbaik, apapun biayanya. Kita harus menyelamatkan nyawa kakek Jian. Tapi kalau... Tidak ada kata, bagaimana jika dia sekarang tidak tahan dengan perubahan apapun. Pergilah. Baik, Bos Gu. Dokter, bagaimana kondisi tangan putri saya? Apakah ini akan mempengaruhinya? Dalam berkarya nanti, lukanya terlalu dalam. Meski tidak mempengaruhi kehidupan normal, tapi untuk bisa seperti dulu. Mengangkat kuas dan berkarya, mungkin agak sulit. Ya. Aku sudah tidak bisa berkarya lagi, karirku. Impianku hancur semua, apa artinya aku hidup lagi? Lebih baik aku mati saja. Hari ini, kalau kalian tidak memberikan penjelasan padaku, akan kuhancurkan keluarga Gu sepenuhnya di Jiangcheng. Tuan Shang, jangan marah, ini karena kami kurang disiplin. Hingga terjadi hal seperti ini, aku pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan pada Nona Shang. Panggil Jianxi ke sini.
Paman Shang. Xiao 11 baru saja kehilangan anaknya. Tanpa sengaja menyakiti Shangya. Kumohon jangan menyulitkannya. Sampai sekarang, kau masih membela si pembawa sial ini. Ini aku. Yang tidak menjalankan kewajiban sebagai tunangan. Melindungi Shangya, semua konsekuensinya. Akan kutanggung. Jadi, sekarang kau mau membela Jian 11. Direktur Shang, dia tidak bermaksud begitu. Tangannya tidak kusayat. Dia yang menyayatnya sendiri. Sampai sekarang, kau masih belum sadar, brengsek. Sujud dan minta maaf. Sudah kukatakan bukan aku yang menyayat. Kenapa aku harus minta maaf? Wah, benar anak angkat keluarga Gu Qinian. Kau yakin? Ini penjelasan untuk putriku? Hari ini akan kubunuh kau. Kau masih membelanya. Perkara ini akan kuberikan penjelasan pada semua orang dan Shangya. Akan kuatur Jian 11 pergi ke luar negeri. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Gu. Hasil ini. Kau puas? Sebenarnya, aku juga tahu, Jian 11 sangat nakal. Aku juga tidak ingin terlalu mempermasalahkannya. Zhenshi, kali ini kakak memaafkanmu, pergi ke luar negeri dan asah dirimu. Baiklah. Begitu juga, aku memang tidak pernah berniat menetap di keluarga Gu. Xiao 11. Maafkan aku. Ini satu-satunya cara untuk melindungimu saat ini. Asisten Li. Bawa dia kembali. Tanpa izinku. Dia tidak boleh keluar dari kamar setengah langkah pun. Baik. Kamu sudah menderita. Sabar dulu beberapa hari. Setelah semuanya beres, aku akan mengaturmu untuk pergi ke luar negeri. Apakah itu Jian 11? Kakekmu hampir tidak bisa bertahan. Cepat datang ke rumah sakit untuk bertemu terakhir kali. Tolong selamatkan kakek. Aku segera datang. Nona, Tuan Muda sudah memerintahkan, kamu tidak boleh meninggalkan kamar. Kakekku hampir tidak bisa bertahan. Nona, jangan menyusahkanku. Buka pintu. Paman, kakek hampir tidak bisa bertahan, aku. Buka pintu. Ada APA? Buka pintu. Asisten Li, kakekku hampir tidak bisa bertahan. Tolong biarkan aku keluar. Ayo pergi. Mengger, aku yang bertanggung jawab jika ada masalah. Bagaimana keadaan kakekku? Xiaoxi, terimalah kenyataan ini. Maaf. Aku tidak melihat teleponmu. Xiao 11. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Aku yakin arwah kakek di sana.
Pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Sudah 3 hari, Nona tidak makan dan minum. Jika terus begini, tubuh Nona tidak akan kuat. Hubungi Meiki untuk datang. Xiaoxi. Meiki, Bagaimana bisa dalam beberapa hari ini kamu menyiksa dirimu seperti ini? Meiki. Kakek sudah pergi. Dia meninggalkanku. Tidak apa-apa Xiao 11, kamu masih punya aku. Aku akan selalu menemanimu. Meiki. Bisakah kamu membantu saya dengan satu hal? Saya dan kakek Jian tidak baik-baik saja pada hari Nona Shang. Mengalami kecelakaan, itu perintah Tuan Muda. Menyembunyikannya dari Nona. Ah, maksudmu Tuan Muda sengaja? Kenapa? Nona Jian terus mengganggu Tuan Muda, tapi dia, pada akhirnya adalah anak yatim yang tidak diinginkan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Nona Shang? Saya rasa, Tuan Muda ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengusir Nona Jian. Ternyata, saya tidak pernah dipilih. Apa yang kamu ingin saya lakukan? Bantu saya melarikan diri dari sini. Saya perlu pergi bisnis selama 1 hari. Saya sudah memanggil Meiki untuk menemanimu. Jika ada sesuatu, kamu bisa menghubungi asisten Lee terlebih dahulu. Mungkin kita ditakdirkan untuk hasil seperti ini. Xiao 11, ini aku Meiki. Meiki, Xiao Shi. Xiao 11 Guming Xiu sudah pergi. Saya sudah menyiapkan mobil di luar menunggumu. Kita ganti baju dan kamu segera pergi. Majikan tidak akan menyadarinya. bagaimana kamu bisa melarikan diri? Tenang, saya punya cara. Kenapa saya selalu merasa tidak tenang? Jadwal hari ini dibatalkan, kembali ke rumah tua. Kalau sudah memutuskan, maju terus. Jaga dirimu baik-baik di luar negeri. Cepat pergi. Sopir, mari kita pergi. Xiao 11 mana? Aku tanya kamu, Xiao 11 dia mana? Dia sudah pergi, dia tidak akan kembali. Apa yang kamu katakan? Sejak dia tahu anak kalian tidak ada, sejak saat itu, tidak ada kemungkinan lagi di antara kalian. Anak kita. Apa maksudmu? Kamu bilang, Xiao 11 sedang mengandung anak kita. Kamu benar-benar tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Coba pikirkan, apa yang kamu lakukan malam itu. Malam itu dia mabuk. Bangun dan lupa segalanya. Mungkin ini lebih baik. Aku tidak ingin memberinya masalah, biarkan saja. Menjadi rahasia dalam hatiku. Sayang, hari ini adalah hari ke-30 kamu datang ke dunia ini. Tapi Mama masih belum bisa memutuskan. Bagaimana cara memberitahu Papa? Kita tunggu sebentar lagi, ya. Xiao 11. Maafkan aku.
Xiao 11, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Xiao 11. Aku sudah tahu semuanya. Ini semua kesalahanku. Jangan pergi, ya, Xiao 11. Aku mencintaimu. Xiao 11. Bagaimana kondisi Xiao 11? Pendarahan otak yang parah, perlu segera dilakukan operasi kraniotomi. Tapi risiko operasinya sangat tinggi. Aku takut Xiao 11. Apa hasil terburuknya? Kamu tidak akan bisa melihatnya lagi. Kalau sudah memutuskan, tanda tangani. Kumohon. Pastikan dia selamat. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Xiao 11, kamu harus bertahan. Siapkan adrenalin. Tekanan darah pasien terus turun, denyut jantung kurang dari 80. Pasien akan segera mengalami shock. Cepat ambil defibrilator. Xiaoxi, katakan. Aku sangat lelah. Aku tidak bisa bertahan lagi. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku berharap aku tidak pernah bertemu dengannya. Xiaoxi, Xiaoxi. Bagaimana? Operasinya berhasil, kan? Xiao 11 bilang dia menyesal pernah bertemu denganmu. Ya. Ini semua kesalahanku. Aku terlalu pengecut. Aku tidak berani menghadapi perasaan Xiao 11 padaku. Tapi semua ini karena aku terlalu memperhatikannya, aku takut kehilangannya. Jadi kamu menyiksanya, mengabaikannya, menyakitinya. Apakah kamu pernah bertanya padanya, sebenarnya apa yang dia pikirkan? Kuming Shihu. Kamu adalah bajingan, kamu yang menghancurkan dia. Ya. Ini semua kesalahanku. Aku akan melakukan segalanya untuk menebus Xiao 11. Selama aku bersamanya, aku tidak peduli apapun. Nanti, Guming Xiu, semuanya sudah terlambat. Kamu tidak akan bisa melihatnya lagi. Xiao 11 sudah pergi. Tidak. Tidak mungkin. Xiao 11 tidak mungkin mati. Dia pasti tidak mau bertemu denganku. Makanya dia menyuruhmu untuk menipuku. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Aku bisa menunggu sampai kemarahannya reda. Guming Xiu, Xiao 11 sudah meninggal. Terima kenyataan saja, ini adalah pesan Xiao 11 sebelum dia meninggal. Yang dia minta untuk kuberikan padamu. Dia bilang, jika ada kehidupan selanjutnya, dia tidak ingin bertemu denganmu lagi. Paman kecil, aku suka padamu. Bukannya sudah kubilang untuk minum alkohol sedikit? Lambungmu tidak baik. Tidak boleh minum terlalu banyak. Xiao 11. Semua ini salahku. Aku seharusnya tidak menolakmu. Seperti yang kau katakan, aku juga menyukaimu. Aku juga ingin bersamamu. Xiao 11.
Mingxiu, orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Kamu masih punya aku akan selalu menemanimu. Xiao 11. Mingxiu, Xiao 11 sudah meninggal. Aku ini Shangya. Kamu datang untuk apa? Aku khawatir padamu, takut kamu melakukan hal yang nekat. Tidak usah kamu urus. Xiao 11 sudah pergi. Jangan terus menyiksa dirimu seperti ini. Dia pasti juga tidak ingin melihatmu seperti ini. Aku tahu dia membenciku. Makanya dia bahkan tidak mau bertemu denganku untuk terakhir kali. Lihat dirimu sekarang, kamu benar-benar sampah. Aku beritahu kamu, pernikahanmu dengan Shangya sudah dipastikan. Jika kamu berani mengorbankan hal besar untuk orang yang sudah meninggal, aku tidak akan memaafkanmu. Jika bukan karena kamu, Xiao 11 tidak akan mati. Semua ini adalah salahmu. Bagaimana bisa kematiannya disalahkan padaku? Itu adalah takdirnya sendiri. Kamu yang membunuh orang tuanya, kamu yang secara tidak langsung membunuhnya. Dia dan anak kita, aku beritahu kamu. Kamu harus bertanggung jawab atas kematian mereka. Jangan sembarangan bicara tanpa bukti. Kalau bukan karena keluargaku mengadopsinya dulu, mungkin dia tidak akan hidup sampai sekarang, hari pernikahan. Jangan membuatku malu. Xiao 11. Aku akan memberimu penjelasan. Jian 11 yang dulu sudah mati. Paman kecil. Ketika kita bertemu lagi, semoga dalam suasana yang berbeda. Mingxiu, aku akan selalu berada di sisimu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkanmu. Kenapa? Jian 11 hanyalah anak angkat yang hidup bergantung. Aku, putri keluarga Shang, punya segalanya. Punya tubuh, punya wajah. Di mana aku kalah darinya? Kamu tidak akan pernah bisa menandinginya. Xiao 11 sudah pergi. Perjanjian pernikahan ini selesai sampai di sini. Gu Mingxiu, membatalkan pernikahan semudah itu? Kamu pikir baik-baik. Gu Mingxiu, membatalkan pernikahan berarti keluarga Gu tidak akan mendapatkan investasi dari keluarga Shang. Kamu yakin mau melakukan ini? Aku sangat yakin. Jangan lupa, nasib grup Gu masih di tangan keluarga Shang. Gu Mingxiu, apa kamu juga ingin berakhir? Seperti Jian 11. Gu Qinian demi grup Gu tidak akan membiarkan kamu melakukan ini. Apa maksudmu? Apa artinya? Aku juga ingin berakhir seperti Jian 11. Tidak ada. Maksudku, Paman Gu demi grup Gu tidak akan membiarkan kamu melakukan ini. Apakah kematian Jian 11 ada hubungannya denganmu? Bicaralah. Kamu harus menikah. Kalau tidak, Gu Qinian tidak akan membiarkanmu. Kamu tidak takut. Dia tahu kebenaran Kimation Genshi dan Membang Karmo. Dia punya bukti? Asal kamu suruh sepipimu membersihkan semuanya, tidak akan ada masalah, tenang saja. Wajar aja kalau Jian 11 baru meninggal susah nerimanya. Kasih dia waktu, gue jamin. Lo bakal jadi nyonya Gu dengan lancar. Kerjain dengan teliti, semua petunjuk harus dihapus bersih. Cek rekaman mobil, jangan tinggalkan jejak. Santai aja, urusan gue aman. Tapi, soal imbalan yang lo janjiin. Dana proyek 300 juta, besok tepat waktu. Akan ditransfer ke akun grup Jiang. Lo urusin aja tugas lo, jaga mulut lo. Paham. Semoga beneran berjalan lancar. Jangan-jangan lo juga mau bernasib sama kayak Genshi. Gu Qinian demi grup Gu gak bakal ngizinin lo ngelakuin ini. Bosku. Ini laporan awal penyelidikan. Kecelakaan Nona Jian. Sopirnya keluarga Jiang Qingjie. Jiang Qingjie. Sepupunya Shangya itu. Ayah. Dan grup Shang. Tiba-tiba kasih proyek 300 juta. Ke grup Jiang, entah ada hubungannya. Atau enggak. Jiang Qingjie sama Shangya.
Belum berani ngelakuin hal kayak gini. Cuma dia. Cari orang yang bisa dipercaya, selidikin ini. Jangan berisik. Sayap. Soal pernikahan kita, sampai kapan lo nunda? Kematian Jiang 11 bikin Gewe terpukul banget. Gewe butuh waktu buat menyesuaikan diri. Jadi, lo setuju kita nikah? Waktu pernikahannya, Gewe yang tentuin. Oke, lo istirahat yang cukup. Gewe tunggu berapa lama pun. Gewe mau kasih kabar baik ini ke semua orang. Cuma dengan cara ini, baru ada kesempatan buat dapat kebenaran. Dari mulut Shangya. Gewe nemuin semua data soal kecelakaan orang tuamu dulu. Semua ada di sini. Sebelum lo buka, lo harus siap mental. Kimation orang tuamu. Mungkin ada hubungannya dengan keluarga Gu. Apa? Termasuk kecelakaan yang kamu alami. Sangat mungkin itu ulah keluarga Gu. Kakak He, tolong ganti identitasku. Aku ingin kembali ke Jiangcheng. Mulai hari ini, identitasmu adalah grup Xishang. Satu-satunya pewaris keluarga Xiao. Xiao Hanji. Kamu ingin menjadi dia dalam waktu singkat. Hanya bisa dengan menanggung penderitaan. Aku tidak takut. Bakat menarinya luar biasa, pernah memenangkan banyak penghargaan. Bakat melukisnya luar biasa, pernah mengadakan pameran tunggal di Louvre, Paris. Xiao 11 menanggung begitu banyak penderitaan. Hanya untuk kembali ke medan perang itu, apakah itu sepadan? Yang berbeda adalah, kali ini, aku bukan lagi boneka. Yang bisa dimainkan semuanya. Mari kita ucapin selamat kepada Tuan Gu Mingxiu dan Nona Shangya, selamat menikah. Melainkan, pencari kebenaran yang akan menghakimi. Nona Xiao Hanxi dari grup Xishang. Dengan ini memberikan hadiah. Xiao 11. Putri dari keluarga kaya grup Xishang. Bukankah dia tinggal di luar negeri? Kenapa tiba-tiba pulang? Xiao 11. Kamu tidak mati. Benar-benar kamu. Saya rasa Tuan Gu salah orang. Mingxiu, tenanglah. Ayah saya sedang tidak di sini, mohon maaf. Keluarga Xiao telah menyiapkan hadiah pernikahan untuk kedua mempelai. Hadiah sudah disampaikan, saya tidak akan mengganggu lagi. Semoga kalian berdua selamat menikah. Xiao 11, Mingxiu. Xiao 11, aku tahu itu kamu. Kenapa kamu menipuku? Kamu tahu aku. Jika saya tidak salah ingat, baru saja sudah memperkenalkan diri kepada Tuan Gu. Nama saya Xiao Hanxi. Xiao 11, aku tahu dulu aku yang salah padamu. Semua kesalahanku, kumohon. Berikan aku kesempatan untuk menebusnya. Baik. Tuan Gu, saya bisa memaafkanmu karena salah orang yang menyebabkan emosi tak terkendali. Tapi bukan berarti kamu bisa terus-menerus melanggar saya. Harap kamu bisa menghormati diri sendiri. Xiao 11. Aku tidak tahu apa yang kamu alami. Tapi kenapa kamu berpura-pura tidak mengenalku? Lepaskan aku. Xiao 11. Aku tahu kamu membenciku, tapi aku sudah berubah. Tolong maafkan aku, oke? Lepaskan aku. Xiao 11. Gu Mingxiu. Harap kamu menghormati istriku. Istri Hiting Xuan, kamu berpura-pura apa? Kita sudah bekerja sama begitu lama, bagaimana mungkin kamu punya istri? Kita sudah kenal sejak di luar negeri. Merasa cocok satu sama lain. Lalu menikah, ada masalah apa? Apa yang kamu katakan? Jangan ganggu istriku lagi, atau aku tidak akan bersikap baik. Kamu baik-baik saja. Bisa dilihat, Gu Mingxiu masih merasa bersalah atas hal yang menyakitimu dulu. Lalu apa? Aku kembali hanya untuk menyelidiki kebenaran. Dia merasa bersalah atau tidak, apa hubungannya denganku? Meskipun kamu sudah mengganti identitas, tapi aku pikir mereka tidak akan mudah percaya. Dan tidak akan berhenti begitu saja. Jadi kamu harus lebih berhati-hati. Itu yang aku inginkan. Aku ingin mereka menyelidikiku, agar aku bisa mencari tahu.
Kebenaran tentang kematian orang tuaku dulu. Bos Gu. Tentang hasil penyelidikan awal. Nona Xiao Hansi sudah keluar. Dia memang satu-satunya ahli waris sah dari grup Xiao yang sangat kuat. Nona Xiao ini sejak kecil tinggal di Eropa. Memiliki bakat seni yang tinggi. Telah memenangkan banyak penghargaan internasional dalam bidang tari dan seni lukis. 2 tahun lalu, bertemu dan menikah dengan Hiting Xuan di Eropa. Waktu itu sempat diberitakan. Tapi apa? Konon Nona Xiao ini 2 tahun lalu pernah hilang secara misterius selama beberapa waktu, lalu muncul kembali. Dengan berita pernikahannya dengan Hiting Xuan. 2 tahun lalu hilang. Lalu tiba-tiba muncul. Intuisiku mengatakan, dia adalah Xiao 11. Nona Xiao, saya minta maaf atas tindakan ceroboh saya sebelumnya. Kepada kamu dan Ting Xuan di sini. Semoga kalian tidak keberatan. Tuan Gu terlalu serius, karena ini hanya kesalahpahaman. Jelaskan saja dengan baik, tapi saya juga sangat terkejut. Di dunia ini ada orang yang sangat mirip dengan saya. Benar-benar sama persis. Saya pernah menyakitinya, kematiannya bagi saya adalah luka terbesar. Nona Xiao, saya ingin bertanya pada kamu. Jika saya sekarang memperbaiki tindakan ini, menurut kamu, apakah dia akan memaafkan saya? Saya rasa tidak, karena dia sudah meninggal, bukan? Orang yang sudah meninggal sudah pergi, Tuan Gu, mari kita lihat ke depan. Tapi, Ya, orang harus melihat ke depan. Hello, Nona Xiao. Saya adalah istri Gu Mingxiu, Xiangya. Halo, Nyonya Gu. Hansi, waktu sudah larut, mari kita pergi. Mirip juga adalah suatu takdir. Untuk takdir, Xiangya, Genshi alergi alkohol para. Jika kamu tidak minum, berarti kamu adalah dia. Hansi tidak kuat minum. Saya akan menggantikannya. Hanya segelas, saya percaya Nona Xiao tidak akan menolak, kan? Karena Nyonya Gu mengundang dengan hangat, saya akan menghabiskannya. Saya lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Saya dengar Nona Xiao sangat berbakat, memiliki dasar tari yang kuat. Bisakah kamu memberikan kesempatan untuk menampilkan sejenak, agar kita semua bisa menikmati? Baiklah, Saya menantikan penampilanmu. Sayang, tolong jadilah pasangan tariku. dengan senang hati. Minum alkohol tidak ada masalah. Apakah benar dia bukan dia? Nona Xiao, apakah kamu di dalam? Apakah kamu baik-baik saja? Tuan Gu, apakah kamu tidak bisa membaca atau? Apakah kamu memiliki kebiasaan khusus? Saya melihat tadi Nona Xiao pergi dengan tergesa-gesa.
Wajahnya tidak terlihat baik, jadi saya nekat mengikuti untuk melihat. Tuan Gu, lebih baik kamu jaga dirimu sendiri. Dan juga istrimu. Kakimu terluka. Dibandingkan dengan luka saat kecil. Ini tidak ada artinya, kakek selalu bilang, jika ingin terlihat mulia di depan orang. Harus menderita di belakang, sekarang dipikir-pikir, juga cukup masuk akal. Selama ini kamu menghindariku. Menderita banyak kesulitan. Bos Gu, Anda datang lagi. Sampai kapan drama salah orang ini akan terus dimainkan? Tidak peduli kamu mengaku atau tidak. Aku tetap yakin pada intuisiku. Aku tidak meminta maaf darinya. Tapi aku akan melakukan segalanya untuk menebus kesalahanku sebelumnya. Bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Sumberku di luar negeri mengatakan Xiao Hanxi benar-benar satu-satunya penerus grup Xiao. Apakah ini benar-benar kebetulan? Apakah kita masih harus bertindak terhadapnya? Tentu saja. Siapa yang menyuruhnya memiliki wajah yang tidak kusukai? Tentang kecelakaan orang tuamu. Direncanakan oleh Gu Qinian dan keluarga Shang. Tujuannya adalah untuk merebut hasil penelitian orang tuamu. Kedua keluarga ini benar-benar seresai. Hadang darah ini. Aku akan membuat mereka membayar 2 kali lipat. Nona Xiao, apakah besok ada waktu luang? Aku ingin mengajakmu makan malam berdua. Undangan dari Nona Shangya, aku merasa terhormat. Bos Gu sudah menemukan Xiao Hanxi yang sebenarnya. Sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Xiao Hanxi yang sekarang adalah Nona Jian 11. Dia benar-benar Xiao 11. Xiao 11 masih hidup. Bagus, siapkan mobil, ke rumah Xiao 11. Xiao 11, kamu di mana? Xiao 11, cepat keluar, aku tahu itu kamu. Gu Mingxiu, kamu gila apa? Kamu masih berpura-pura. Aku sudah mengetahuinya. Xiao Hanxi yang sebenarnya. Sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Xiao Hanxi yang sekarang adalah Jian 11. Cepat katakan di mana dia. Dia pergi menemui Shangya. Aku meneleponnya, tapi dia tidak menjawab. Sekarang segera cari tahu di mana dia. Harus jelas. Rekaman video menunjukkan Shangya dan beberapa orang yang tidak dikenal menculik Nona Jian 11, kendaraan mereka. Terakhir terlihat di pabrik tua di pinggir kota. Apa yang ingin dilakukan Nona Xiang? Xiao Hanxi. Harusnya aku memanggilmu Jian 11, kan? Nona Xiang juga suka salah mengenali orang? Jangan berpura-pura. Aku pernah melihatmu alergi alkohol, ruam merah di lehermu. Sudah mengkhianatimu. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kalau sudah pergi, kenapa harus kembali? Kenapa harus kembali dan merebut Mingxiu dariku? Aku kembali bukan untuknya, tapi untuk menyelidiki. Bukankah kamu suka pura-pura mati? Maka hari ini aku akan mengantarmu sendiri, membuatmu mati dengan bersih. Tidak akan ada cara lagi untuk kembali dan merebut Mingxiu dariku. Ayo! Kenapa kamu masih tidak mau melepaskannya? Karena dia ingin merebutmu dari tanganku. Aku tidak akan membiarkannya melakukannya. Dia harus mati. Hari ini, selama aku ada, tidak ada yang boleh menyakitinya. Hari ini aku akan melihat bagaimana kamu melindunginya. Ayo. Aku ingin kamu melihatnya mati di depan matamu.
Hanya dengan begitu kamu akan berhenti berharap. Jangan. Parenti. Cepat bawa mereka pergi. Topi Shangya akan segera tiba. Jangan terus melakukan kesalahan. Gu Mingxiu, orang yang mencintaimu adalah aku. Bukan dia. Cukup aku yang mencintainya. Maka aku akan membuatmu tidak bisa mendapatkannya. Mingxiu. Xiao 11. Jangan pergi. Xiao 11. Bos Gu, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Ada yang tidak nyaman? Bagaimana dengan Xiao 11? Di mana dia sekarang? Apakah dia terluka? Nona Xiao sudah baik-baik saja. Dia sudah dibawa pulang oleh Tuan He. Tapi Nona Shang, untuk orang yang tidak ada hubungannya, kamu benar-benar gila, mengirim istrimu sendiri ke penjara. Mengirim Nona Shangya ke penjara. Bagaimana dengan keluarga Gu nanti? Kamu ini tidak berguna. Hanya merusak segalanya. Dia melakukan kesalahan, harus menerima hukuman yang setimpal, brengsek. Siapa sebenarnya Xiao Hansi itu? Bisa membuatmu begitu peduli. Masalah kecelakaan orang tua Xiao 11 dulu. Belum selesai diselidiki. Belum bisa memberitahunya bahwa Xiao 11 sudah kembali. Kalau tidak, dia pasti akan bertindak terhadap Xiao 11. Terakhir kali melihatmu seperti ini. Masih saat Jian 11 masih hidup. Siapa sebenarnya yang bernama Xiao Hansi itu? Aku dengar dia mirip sekali dengannya. Hanya mirip saja. Semoga saja begitu. Pergi cari tahu latar belakang Xiao Hansi itu. Aku ingin tahu apa sebenarnya latar belakangnya. Xiao 11. Pak Gu, ada apa? 2 tahun ini. Kamu baik-baik saja. Baik atau tidaknya aku, apa hubungannya denganmu? Aku tahu kamu masih membenciku, jadi tidak mau mengakuiku. Tapi melihatmu masih hidup, aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Pak Gu, jika kamu datang untuk meminta maaf, tidak perlu. Sebelumnya kamu sudah membantuku, kita sudah selesai. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Selesai. Tidak seperti itu. Lalu kamu mau bagaimana? Apakah kamu ingin mendengarku bilang aku memaafkanmu? Atau kamu ingin memperbaiki lagi? Xiao 11. Aku tahu, luka yang kuberikan padamu tidak bisa diperbaiki. Tapi aku tetap ingin memberitahumu, aku benar-benar mencintai. Sudah berlalu, biarkan saja. Tolong jaga dirimu baik-baik. Xiao 11. Oh ya, namaku Xiao Hanzi, istri Ting Xuan. Tolong Pak Gu jangan ganggu aku lagi. Gu Mingxiu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Xiao 11, aku memikirkanmu setiap hari. 2 tahun ini aku terus berpikir. Kalau saja dulu aku tidak terlalu memperhatikan pandangan orang lain. Mungkin anak kita tidak akan. Kamu juga masih bisa bertemu kakek untuk terakhir kalinya. Aku tidak mengizinkanmu menyebut keluargaku, kamu tidak pantas. Semua ini karena keluarga Gu yang menghancurkan keluargaku. Kamu tidak tahu. Xiao 11, kamu sudah tahu semuanya. Awalnya aku ingin memberitahumu setelah kamu pergi ke luar negeri. Tapi Gu Qingyan, dia mengancam saya dengan keselamatanmu. Kamu sudah tahu sejak lama. Jadi kamu mengadopsi saya. Untuk mengendalikan saya, Gu Mingxiu. Saya benci kamu. Kamu pergi dari sini. Xiao 11. Xiao 11, Xiao 11. Xiao 11. Kamu baik-baik saja? Ada apa? Maaf, Xiao 11. Saya akan menyelidiki semua kebenaran tahun itu, dan memberikan penjelasan padamu. Saya tidak akan melepaskan siapapun yang pernah menyakitimu. Jangan pikirkan lagi hal-hal yang sudah terjadi. Jika anak itu masih hidup, sekarang mungkin sudah bisa memanggil mama.
Gu Mingxiu saat itu tidak memberitahumu. Mungkin ada kekhawatiran tertentu. Lejitlah, Gu Qingyan. Dikenal sebagai orang yang kejam. Itu bukan alasan dia menyakiti saya. Semua yang terjadi sekarang adalah hasil perbuatannya. Jika dia bisa memberitahu saya lebih awal, sekarang, kita tidak akan seperti ini. Bos Gu, hal yang Anda minta saya selidiki. Sudah ada hasilnya. Katakan. Kecelakaan yang dialami Nona Jian tahun itu benar-benar bukan kecelakaan biasa. Di antara pesertanya ada Nona Shangya. Dan juga tangan Nona Shangya yang terluka saat itu adalah skenario yang dia atur sendiri. Kita semua telah menyalahkan Nona Jian. Saya sudah bilang bukan saya. Mengapa saya harus minta maaf? Maaf. Xiao 11. Halo. APA. Saya mengerti. Direktur Gu, Nona Xiao. Oh tidak. Nona Jian, sepertinya sudah mulai. Serangan bisnis terhadap grup Gu. Sudah saya duga. Nona Xiao, diam-diam menghubungi beberapa pemegang saham penting. Ada tanda-tanda akan mengakuisisi grup Gu. Siapa sebenarnya Xiao Hanxi itu? Mengapa dia begitu memahami seluk-beluk grup Gu? Di dunia bisnis, setiap orang mengandalkan kemampuannya sendiri. Apa yang bisa dilakukan jika kalah? Kamu bilang saya kalah, baiklah. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan Xiao Hanxi itu. Sehebat apa sebenarnya kemampuannya? Besok janji bertemu, aku ingin berhadapan langsung. Sayap. Nona Xiao, mari bicara terbuka. Aksi-aksimu belakangan ini sudah sangat mengganggu kepentingan grup Gu. Aku ingin tahu, apa maksudmu sebenarnya dengan semua ini? Ini hanya strategi bisnis biasa. Kenapa? Kau tidak bisa menerima kekalahan? Nona Xiao, jangan lupa. Baru-baru ini anakku yang menyelamatkanmu. Sudah tidak tahu balas budi, malah menusuk dari belakang. Kalau tidak salah ingat, aku sampai terjebak dalam bahaya. Semua ini berkat menantumu yang baik. Anak muda jangan terlalu kejam, beri jalan untuk mundur. Ini caraku bekerja. Kalau tidak suka, silakan hadapi aku. Aku tunggu. Kamu, Dia baru akan bertindak kalau dipojokkan. Hanya dengan ini, kita bisa dapat bukti kejahatannya. kalau kau menolak kebaikan. Jangan salahkan aku menggunakan cara ekstrim. Kenapa tidak nyalakan lampu? Aku sudah terbiasa. Kau memojokkan Gu Qingyan untuk memancingnya. Melakukan kesalahan lagi, ya? Tapi ini akan membuatmu kembali dalam bahaya. Tanpa ini kita tidak bisa temukan bukti konkret kejahatannya. Aku harus terjun langsung. Tapi ini bisa merenggut nyawamu. Aku tidak takut. Asal dia dapat hukuman setimpal, aku rela mati. Jangan khawatir, aku akan lindungi kau. Ada suara di luar. Cepat pergi. Dengarkan perintah Chairman Gu. Xiao Hanxi, jangan dibiarkan hidup. Xiao 11. Gangguan stres pasca trauma. Apa? Tak ada yang tahu apa yang dialaminya. Selama di luar negeri. Ketika kutemui dia, sedang diganggu preman. Gu Qingyan pasti akan kirim orang lagi. Kalian ke rumahku dulu. Bagaimana keadaannya? Belum siuman. Ceritakan tentang masa lalunya di luar negeri. Sebelum kita bertemu, dia tak pernah cerita apapun. Tapi aku tahu dia sudah menderita banyak. Kemudian aku membawanya ke rumah sakit, dokter bilang dia menderita gangguan stres pasca trauma. Dokter bilang luka sebesar ini pasti terjadi setelah banyak trauma, baru bisa seburuk ini. Semua ini salahku. Gu Qingyan dulu mengancamku dengan dia. Aku takut dia menyakiti Xiao 11. Makanya aku menjauh darinya. Tapi malah membawa lebih banyak penderitaan untuknya. Kecelakaan tahun itu
Sepertinya Shangya yang berbuat. Tapi di belakangnya, Gu Qinian yang menyuruh. Cara yang sama, 10 tahun lalu. Dia juga melakukan hal yang sama pada orang tua dia jelas. Bukankah begitu? Oh ya. Ada satu hal lagi yang sudah lama kupikirkan, akhirnya aku memutuskan untuk memberitahumu. Apa itu? Aku menemukan bahwa Gu Qinian mungkin bukan ayah kandungmu. Bercanda ya? Itu tidak mungkin. Aku dibesarkan olehnya sejak kecil. Aku tidak bercanda. 30 tahun yang lalu, putra keluarga Lin, Lin Jingye, dan Gu Qinian sangat dekat seperti saudara. Mereka berdua jatuh cinta pada satu wanita, tapi wanita itu akhirnya memilih Lin Jingye. Gu Qinian secara lahiriah memberikan ucapan selamat. Tapi diam-diam, dia merencanakan sesuatu. Dia membuat grup Lin bangkrut. Pasangan Lin juga tewas dalam sebuah kecelakaan mobil, meninggalkan seorang bayi laki-laki. Setelah kecelakaan Lin, anak itu hilang. Dan saat itu, Gu Qinian membawa seorang bayi laki-laki kembali ke keluarga Gu. Bagaimana? Kamu tahu ini? Ayahku dulu juga ada di mobil itu saat kecelakaan terjadi. Aku sedang meneleponnya, baru saja menerima telepon. Dia. Aku kebetulan mendengar Gu Qinian dan asistennya berbicara. Kamu mungkin tidak akan percaya padaku. Ini laporan investigasi kecelakaan tahun itu. Kamu bisa melihatnya. Jangan lagi memikirkan hubungan keluarga, Gu Qinian juga harus membayar untuk apa yang telah dia lakukan. Efek pasca trauma gangguan stres, tidak ada yang tahu. Dia sendirian di luar negeri. Apa yang sebenarnya dia alami, setelah aku bertemu dengannya? Dia sedang diganggu oleh sekelompok preman. Xiao 11. Aku. Ting Ting Xuan mana? Dia sedang beristirahat di kamar sebelah. Aku akan pulang. Kondisi tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Lepaskan aku. Kondisi tubuhmu belum pulih. Dan rumah sekarang juga tidak aman. Urusan kita akan kita selesaikan sendiri. Xiao 11, tenang dan dengarkan aku. Pak Direktur, kenapa Anda datang? Gu Mingxiu mana? Oh, bosku. Dia pergi ke kantor. Bohong. Kenapa aku tidak melihatnya di kantor? Jangan kira aku tidak tahu. Dia menyembunyikan wanita itu. Hei, Pak Direktur. Bos Gu benar-benar tidak ada. Beritahu Gu Mingxiu, lebih baik jangan membantu. Wanita bermarga Xiao itu melawanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku akan menghabisi dia juga. Pasti. Sekarang bisakah kamu melepaskanku? Apakah masih ada yang tidak nyaman? Kenapa kamu menyelamatkanku? Aku sudah bilang, aku akan melindungimu seumur hidup. Di masa lalu aku tidak bisa melakukannya. Tapi di sisa hidupku, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjagamu. Dulu. Kamu hanya diam melihat aku difitnah, tanpa melakukan apa-apa. Tidakkah kamu merasa, kata, menjaga, yang keluar dari mulutmu? Sangat ironis dan lucu? Aku tahu aku melakukan banyak kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, tapi... Cukup, aku tidak ingin mendengar cerita masa lalu lagi. Kehilangan adalah kehilangan, kita tidak bisa kembali. Kamu benar, dulu aku tidak bisa melindungimu. Tapi di masa depan, aku pasti tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Aku akan membuktikannya dengan tindakan nyata. Pak Gu, hasil perbandingan DNA juga sudah keluar. Pak Direktur, dia memang bukan ayah kandungmu. Investigasi tentang keluargamu juga membenarkan pernyataan Pak He. Keselekon.
Benar-benar diatur oleh Pak Direktur. Lanjutkan mengumpulkan bukti, ingat untuk dilakukan secara rahasia. Ya. Maaf. Sudah terbiasa. Bolehkah aku duduk di sini? Sebentar saja. Hem, Sebelumnya, aku selalu ingin menyeimbangkan antara cinta dan keluarga. Tapi kemudian, aku menyadari bahwa hidupku seperti lelucon. Semakin aku ingin melindungi orang yang kusayangi, justru aku malah menyakiti mereka. Membunuhmu. Dan juga membunuh anak kita. apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Baru hari ini aku tahu. Ayah yang kusebut selama lebih dari 30 tahun. Ternyata adalah pembunuh seluruh keluargaku. Apakah ini tidak lucu? Aku, demi seorang musuh, menyakiti orang yang paling kusayangi. Bagaimana kamu tahu? Gukinian bukan ayah kandungmu? Hiting Xuan membantumu menyelidiki keluarga Jian dan menemukan kebenarannya. Saat itu Gukinian mengancamku dengan hal-hal tentang orang tuamu. Aku takut jika kamu tahu, kamu akan meninggalkanku. Tapi aku lebih takut. Jika aku tidak melakukan apa yang dia katakan, dia akan menyakitimu. Itulah mengapa aku setuju dengan pernikahan dengan keluarga Shang dan sengaja menjauhimu. Semuanya sudah berlalu. Aku tidak punya apa-apa lagi. Bahkan Xiao 11 pun tidak ada. Kamu sudah bangun. Pagi. Kejadian tadi malam. Kamu kemarin mabuk. Jangan dipikirkan lagi. Lalu apa rencanamu ke depan? Aku akan membuatnya. Membayar untuk perbuatannya. Ini adalah titik lemah dari bisnis utama grup Gu, serta semua transaksi gelap yang dilakukan Gukinian. Kamu berniat untuk menghancurkan dari dalam. Baik itu menghancurkan dari dalam, atau sama-sama hancur. Beberapa utang harus dibayar. Kemenangan tahap pertama patut dirayakan. Xiao Shi Ming Xiu. Saya angkat gelas untuk kalian. Xiao 11, kamu alergi alkohol, tidak boleh minum. Aku hampir lupa. Xiao 11, kamu minum teh saja sebagai gantinya. Aku tahu di hatimu masih ada dia. Karena kesalahpahaman sudah teratasi, ada beberapa hal yang harus dikatakan. Jangan biarkan dirimu menyesal. Xiao 11. Bisakah kamu memberikan aku kesempatan lagi? Aku. Kita tidak mungkin lagi. Ini sudah selesai. Mari kita berdamai dengan diri sendiri.
Xiao 11, aku tahu dulu aku salah padamu. Semua ini kesalahanku, kumohon. Beri aku kesempatan untuk menebus kesalahanku. Ya, Nona Jian, Pak Gu menyuruhku memberikan ini padamu. Dulu aku ceroboh, membiarkanmu kabur ke luar negeri. Kamu tidak hidup dengan baik, malah nekat kembali. Mengacaukan grup Guku, aku benar-benar meremehkanmu. Gukinian. Orang jahat akan mendapatkan balasannya. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Di dunia ini, tidak ada yang namanya akibat perbuatan sendiri, hanya pemenang dan pecundang. Seperti orang tuamu dulu. Siapapun yang menghalangi jalanku, harus mati, kamu tahu. Sayang, kamu adalah pembunuh. Selama ini, sudah berapa banyak orang yang tidak tahu diri yang kuhabisi. Kamu melawanku, masih terlalu muda. Karena kamu merindukan orang tuamu. Maka aku akan mengantarmu untuk bertemu dengan mereka. berhenti. Lepaskan dia. Sungguh tidak mengecewakan aku. Anak baik yang dibesarkan oleh Gukinian. Cepat sekali menemukan tempat ini. Kamu bukan ayahku. Kamu hanya seorang penipu yang hina. Pembunuh yang tangannya berlumuran darah. Karena kamu sudah tahu segalanya. Maka aku tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Tapi, apa yang bisa kamu lakukan setelah tahu? Lepaskan dia, aku yang akan tinggal. Apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Karena aku sudah mengumpulkan semua bukti kejahatanmu. Dan sudah mengunggahnya ke internet, jika dalam setengah jam. Aku tidak memasukkan kata sandi untuk membatalkannya. Maka itu akan otomatis dikirim ke kantor polisi. Mengapa aku harus percaya padamu? Kamu boleh tidak percaya padaku. Kalau begitu, kita semua akan mati bersama. Baik, kamu tinggal. Dia pergi. Jangan takut. Hiting Xuan dan Topi sedang menunggumu di luar. Hanya jika kamu aman, aku bisa tenang dan pergi. Pergi, pergilah. Aku sudah bilang, aku akan melindungimu seumur hidup. Di paruh pertama hidupku, aku gagal melakukannya. Tapi di paruh kedua, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menjagamu. Ming Xiu. Bukannya sudah kusuruh pergi? Kenapa kamu kembali lagi? Ada apa denganmu? Apa yang Gukinian katakan tadi? Sudah kurekam semuanya. Kali ini, aku sudah membantumu, kan? Kamu bohong. Xiao 11. Kali ini aku tidak menyakitimu. Apakah kamu mau memaafkanku? Aku memaafkanmu.